Ya, agenda sidang hari ini adalah lanjutan dari sidang minggu kemarin, karena sebelumnya kan pihak penggugat Ibu Kiki Astrida sudah menghadirkan saksi dari pihak mereka, ada 3 saksi yang dihadirkan. Jadi untuk hari ini kami selaku tergugat satu dari pihak Baim Wong mengajukan tambahan bukti surat. Bukti surat berupa data dari Pengadilan Negeri Bogor, SIPP Pengadilan Negeri Bogor, di mana terkait keterangan saksi yang hadir minggu lalu menyatakan bahwa saksi itu punya hubungan dengan Ibu Astrid mengenai masalah sewa mobil. Saksi mengatakan kerja di satu perusahaan namanya LKPPI, punya Ibu Yuli, dan Ibu Yuli ini menurut keterangan saksi kemarin adalah saudara dari Pak Didit, pengacara dari Ibu Astrid. Nah, ternyata kita dapat satu bukti dari Pengadilan Negeri Bogor bahwa saksi Apandi yang dihadirkan oleh pihak Ibu Kiki kemarin ternyata adalah karyawan di kantor pengacara Pak Didit, di kantor pengacara kuasa hukum penggugat yaitu Ibu Astrid gitu. Jadi tadi kita hadirkan bukti itu, sehingga dari bukti tersebut kita bisa lihat ada keterangan saksi yang diberikan kemarin di bawah sumpah ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dan kemarin ketika kita bertemu dengan klien kita, mengenai hal ini akan dipertimbangkan untuk dibawa ke ranah hukum pidana karena ada dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di dalam persidangan. Itu agenda hari ini. Gini, untuk kehadiran Baim karena ini perkara perdata ya. Perkara perdata itu ketika sudah diwakilkan kepada pengacara, prinsipal atau si klien itu tidak punya kewajiban lagi untuk hadir, beda dengan perkara pidana gitu. Karena dalam perkara perdata ini kan sifatnya mewakili, kalau dalam pidana kan itu mendampingi gitu. Jadi kalau Baim tidak hadir dalam sidang karena sudah diwakili oleh pengacaranya, yaitu dari kami. Ditunda kenapa Bang? Sidangnya ditunda minggu depan karena agenda untuk hari ini memang sudah selesai, yaitu pengajuan tambahan bukti dari pihak kami sudah kami sampaikan kepada majelis hakim. Kemudian karena agendanya sudah selesai, masuk ke agenda berikutnya. Agenda berikutnya itulah pengajuan saksi dari pihak tergugat, baik dari kami selaku tergugat 1 maupun nanti dari tergugat 2 atau tergugat 3. Nah, itu diagendakan minggu depan. Saksi yang mau dihadirkan dari Indonesia. Untuk sementara kalau melihat perkembangan sidang dan melihat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Ibu Astrid, kami belum terpikir untuk mengajukan saksi karena dari saksi yang dihadirkan oleh pihak Bu Astrid sendiri ternyata nggak mendukung dalil gugatannya. Jadi kami belum terpikir untuk mengajukan saksi. Tapi nanti ngelihat perkembangan sidang, kan masih ada beberapa sidang lagi, kalau memang perlu akan kami hadirkan. Gitu. Bang, ini kan dari pihak sebelah yang diminta kompensasi ya Bang. Dari pihak Baim sendiri menanggapinya seperti apa tuh? Gini, kompensasi itu sebenarnya tidak dikenal dalam istilah gugatan perdata. Yang ada itu ganti rugi. Nah, ganti rugi itu lahir dari adanya suatu kesalahan. Itu bunyi undang-undangnya. Kalau ada orang melakukan kesalahan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka kerugian itu wajib diganti oleh orang yang menimbulkan kerugian. Pertanyaannya, kerugian apa yang ditimbulkan oleh Baim? Jadi kalau mereka minta ganti rugi, dari awal kita bilang nggak ada bicara ganti rugi karena kita nggak bikin kerugian gitu. Bahkan dalam persidangan dan juga sudah pernah kita sampaikan, dalil-dalil gugatan tentang kerugian yang disampaikan oleh Ibu Astrid selaku pihak penggugat, ternyata itu sudah dikeluarkan biayanya sebelum Ibu Astrid kenal, bahkan sebelum Ibu Astrid berhubungan dengan Baim gitu. Sebagai contoh nih, kan katanya Ibu Astrid mengeluarkan biaya untuk sewa kantor, mengeluarkan biaya untuk sewa mobil, mengeluarkan biaya untuk gaji pegawai gitu kan. Yang
dibayarkan oleh Ibu Astrid, menurut Ibu Astrid ya, sebelum tanggal 17 Januari 2018. Ada yang dibayar tanggal 8 Januari, ada yang dibayar tanggal 10 Januari, ada yang dibayar tanggal 11 Januari. Sementara Ibu Astrid sama Baim pertama kali WA itu tanggal 17 Januari. Kemudian pertama kali ketemu pada bulan April, 3 bulan berikutnya. Jadi kalau sebelum WA dan sebelum pertemuan itu sudah ada pengeluaran, apa pantas dibebankan kepada orang yang belum kenal dan belum pernah berhubungan? Itu yang kita sampaikan. Nah, kalau mengenai adanya permintaan kompensasi atau ganti kerugian itu tadi, dari awal sudah kita tegaskan. Sekali lagi saya tegaskan di sini, saya yang susun konsep draft perdamaiannya. Saya sampaikan kepada kuasa hukum Ibu Astrid. Kuasa hukum Ibu Astrid menyampaikan revisinya kepada kami. Baik yang kami bikin maupun yang dibuat oleh kuasa hukum Ibu Astrid, dua-duanya tidak ada klausul ganti rugi. Di situ jelas dicantumkan damai tanpa syarat, tanpa pembayaran. Jadi kalau sekarang minta kompensasi atas dasar apa? Jadi kalau memang itu yang menjadi alasan pihak Ibu Astrid melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, nggak apa-apa. Kita adu bukti aja dalam persidangan. Berarti bisa dibilang dari pihak Baim sendiri keberatan buat kasih ganti rugi? Nggak ada dasarnya, nggak ada dasarnya. Bahkan kita bilang saat itu, kalau memang mau minta bantuan ya minta aja, tapi jangan dengan dalil seperti ini, seolah-olah ada perbuatan yang membuat kerugian. Kalau memang merasa ada perbuatan Baim yang membuat kerugian, ya sudah, ini forumnya di dalam persidangan ini. Silakan ajukan buktinya, kita ajukan bukti kita juga. Kita adu bukti, kan nanti majelis hakim yang akan membuktikan. Tapi sepanjang bukti yang dihadirkan oleh Bu Astrid maupun bukti yang kami hadirkan, tidak ada sama sekali kerugian yang ditimbulkan Baim terhadap Ibu Astrid. Jelas seperti saya bilang tadi, pengeluaran terjadi sebelum Ibu Astrid berkomunikasi, bahkan sebelum bertemu dengan Baim. Itu intinya. Oke, Bang. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng,